Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut penjelasan tentang kitab Madinatul Ilmi atau Lughatul Arabiyah jilid 2 di pelajaran ke Ad-Darsul Khamisa Asyar, yaitu pelajaran ke-15, yang mana di pelajaran ke-15 ini membahas tentang fiil, yaitu terutama di fiil amar, kata perintah ya. Nah, di sini ada percakapan antara guru dan murid. Al-Mudarris. Nah, guru berkata, "Aina tazhabu ya Aba Bakr?" Nah, kenapa ya Aba Bakri bukan ya Abu Bakar? Karena di sini harfun nida, yaitu ya. Ketika dikemasukan ya, maka dia difathahkan. Aina tazhabu ya Aba Bakri? Nah, di mana engkau pergi? Kemana engkau pergi wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, "Azhabu ila mudiri." Saya pergi ke kepala sekolah. Kemudian Mudarris menjawab berkata lagi, la takhruj minal faslil ana. Nah, ini kemasukan isim nahiyah la nahi, yang mana ketika ada isim nahi, dia di akhir katanya itu sukun, maka dia la takhruj minal faslil ana, jangan keluar dari kelas sekarang. Kemudian izhab ilaihi ba'da dars, pergilah kepadanya setelah pelajaran selesai. Kemudian Humayun berkata, ya Ustaz, ana talibul jadid. Wahai Ustaz, saya ini murid baru. Nah, jadi Humayun ini murid baru. Aina ajlisu, di mana saya duduk. Kemudian ajlisu huna amamaka, apakah saya duduk di sini di depanmu? Kemudian guru menjawab, la, tidak, la tajlis huna, jangan duduk di sini. Haza maq'adu Hisyami wa huwa ghaibul yauma. Nah, di sini terdapat nun wiqayah, yang mana tanwin bertemu dengan alif lam, maka dia dibaca ghaibunil yauma. Ini tempat duduk Hisyam dan dia tidak hadir hari ini. Ijlis huna ka khalfa Hamid, duduklah di sana. Jadi huna di sini, hunaka di sana. Khalfa Hamid, duduklah di belakang Hamid. Kemudian Bashiru a'akhuzu hazihil dafatiro ya Ustaz. Apakah ini sama dengan hal apakah saya ambil buku catatan ini wahai Ustaz? Kemudian Ustaz menjawab, la, jangan, la ta'khuzha, jangan engkau ambil. Buku tadi ha ini jamak ditunjukkan kepada dafatiro, jamak dari daftarun ya, karena dia muannas. Yang zuru fi daftarin, guru sedang melihat buku catatan. Kemudian berkata, ya Abdurrahman. Nah, kenapa ya Abdurrahman? Karena sebelumnya ini kan mudhofun ilaih. Ketika dia sebelumnya ada harfun nida, maka dia difathahkan. Ya Abdurrahim, wahai Abdurrahman, ya wahai Abdurrahim, la taktubil ajwibah. Nah, karena di sini ada sukun bertemu alif lam, maka dia dimenjururkan di huruf sebelumnya ya, sebelum alif lam. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmar. Jangan engkau menulis jawaban dengan pulpen berwarna merah. Al-mudarrisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmar. Nah, jadi maksudnya ini guru yang menulis menggunakan pulpen warna merah, tidak diperuntukkan untuk murid. Kemudian Faisal berkata, unzur ila hazihil majalata ya Ustaz. Lihatlah ke majalah ini wahai Ustaz. Ma ajmalaha, betapa indahnya buku ini. Kemudian Mudarrisu berkata, la taqra'ul majalatil fi fasliya Faisal. Jangan engkau baca majalah di dalam kelas wahai Faisal. Faisal menjawab, ma aqra'ul hazil majalatal ana. Tidak, saya tidak membaca majalah ini sekarang. Innama anzuru ila surah allati fiha. Sesungguhnya saya hanya melihat gambar-gambar di dalamnya. Kemudian a'aftahul baba ya Ustaz, apakah saya membuka pintu wahai Ustaz? Yakadul jarasu yarin, sebentar lagi bel akan berbunyi. Kemudian gurunya menjawab, la, jangan, la taftah,
asal katanya sukun bertemu dengan alif lam, maka baris sukunnya itu dikasrohkan. Jadi dia la taftahil babal ana. Jangan engkau buka pintunya sekarang. Baik, kita masuk di latihan yaitu tamarin. Nah, jadi tamarin asal katanya tamrin, latihan. Soheh mayali, benarkan berikut. Yang pertama yaitu Abu Bakrin ma'ahu majalata. Majalatu. Abu Bakar yang mempunyai majalah. Nah, ini salah, yang sebenarnya mempunyai majalah itu adalah Faisal. Maka jadi Faisalu ma'ahu majalatu. Faisal yang mempunyai majalah. Kemudian nomor yang kedua, Faisalun talibul jadid. Nah, di sini salah ya. Yang sebenarnya yang murid baru di percakapan tadi Humayun. Maka dia jadi Humayunun talibul jadid. Humayun siswa baru. Kemudian nomor yang ketiga, Basyirun katabal ajwi bata bil qalamil ahmar. Bashir telah menulis jawaban dengan pulpen merah. Nah, di percakapan bukan Bashir akan tetapi Abdurrahim. Tadi Abdurrahimi katabal ajwi bata bil qalamil ahmar. Abdurrahman yang telah menulis jawaban dengan pulpen merah. Kemudian yang terakhir, Hamzatul ghaibunil yauma. Nah, apakah betul Hamzah tidak hadir hari ini di dalam kelas? Nah, salah ya. Di percakapannya itu Hisham yang tidak hadir. Maka Hisyamu ghaibunil yauma. Hisham tidak hadir hari ini. Baik, kita masuk di tamarin kedua yaitu Ikramaya, dibacalah berikut. Nah, di sini cara menjelaskan cara tentang kalimat negatif, membuat kalimat negatif. Dari kata tazhabu menjadi la tazhab. Dia diawali la nahiyah, larangan. La tazhabu, la tazhab. Ketika dia adalah la nahiyah, maka di akhir hurufnya itu disukunkan. La tazhab. Jangan pergi. Kemudian begitu juga la taktub menjadi la taktubu menjadi la taktub. Jangan menulis. Kemudian tashrobu menjadi la tashrob. Jangan minum. Nah, di sini ada contoh pertamanya yaitu ya Musa anta marid. Wahai Musa, engkau sakit. Nah, kemudian fala takhruj. Nah, di sini adalah maka di akhir katanya itu disukunkan. Fala takhruj, maka jangan keluar minal baiti, dari rumah. Kemudian wala tazhab, dan jangan pergi ila madrasati, dari ke sekolah, jangan pergi ke sekolah. Wala tal'ab, dan jangan bermain fi syarri, di jalan. Bisa paham ya? Kita masuk di nomor yang kedua, la tajlis. Ini la nahiyah, larangan. La tajlis fi tariq. Jangan engkau duduk di jalanan. Kemudian nomor yang ketiga, iftah. Nah, ini sukun bertemu lagi dengan alif lam, maka dia sukunnya itu berbaris kasroh. Iftahin nafizata wala taftahil baba. Bukalah jendela dan jangan buka pintu. Kemudian nomor 4, la tadhak fi fasli. Jangan tertawa di dalam kelas. La ta'kul fi syarri. Jangan engkau makan di jalan. La takzib. Jangan berbohong. Kemudian la tahlik lihayatik. Jangan kamu cukur jenggotmu. La tahlik itu cukur, yang jangan cukur. Kemudian la tas'alni haza su'ali. Jangan engkau tanya pertanyaan ini. La tas'alni haza su'ali. Jangan engkau tanya pertanyaan ini. Kemudian la tadrib zamilaka. Jangan engkau pukul temanku. Kemudian di nomor yang ke-10, qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, la ta'budi syaiton. Janganlah engkau menyembah syaitan. Kama ja'a fi suratul Maryam, seperti yang ada di dalam surah Maryam. Baik, kita masuk di tamrin yang ketiga yaitu adkhil la nahiya alal af'alal atiyya watbit awakhiraha.
Masukkanlah la nahiyah atau larangan ke dalam fiil kata kerja berikut dan letakkan di akhir kalimatnya. Nah, maksudnya itu kita mau letakkan makzum atau sukun setelah didahulukan la nahiyah atau larangan. Ini yang pertama, la tadkhulu. Di sini la tadkhulu, masuk, kamu masuk. Ketika dia didahulukan la nahiyah, dia menjadi la tadkhul. Domanya itu digantikan makzum, sukun. Jadi dia la tadkhul. Jangan engkau masuk. Kemudian tanzilu menjadi la tanzil. Kemudian tahhuzu menjadi la tahhuz. Jangan ambil. Kemudian tarkabu menjadi la tarkab. La tarkab ya. Kemudian tasma'u jadi la tasma'. Jangan dengarkan. Kemudian taktulu menjadi la taktul. Takta'u menjadi la takta'. La takta'. Kemudian yang terakhir tarfa'u menjadi la tarfa'. Jadi la tarfa'. Kemudian kita masuk di tamrin yang keempat, ta'amil mayali. Perhatikan berikut. Nah, di sini perbedaan antara mufrad dengan jamak. Ya Ahmadu la tazhab. Wahai Ahmad, jangan engkau pergi. Perhatikan di sini la tazhab. Ini bentuk satu atau bentuk mufrad. Bagaimana dia kalau banyak? Dalam bentuk banyak, ya ikhwanu la tazhabu. Nah, maka dia kemasukan makzum. Majzum ya, majzum, yaitu sukun. Bagaimana sukunnya? Dengan cara apa? Dengan dihilangkan nunnya. Tazhabu, karena dia didahulukan la nahiyah, la larangan. Wahai saudara, jangan kalian pergi. Kemudian yang kedua, ya Maryamu la tazhabi. Nah, kenapa di sini la tazhabi? Asal katanya sebenarnya azhabina. Nah, karena dia ada majzum dan didahulukan la nahiyah. Makanya dia ya Maryamu la tazhabi, muannas ya. Wahai Maryam, jangan kamu pergi. Itu bentuk satu, bentuk tunggal. Kemudian bagaimana dia dalam bentuk jamak atau banyak? Ya akhwatu. Nah, jadi ikhwan itu untuk laki-laki, ya akhwat ini untuk perempuan. Ya akhwatu la tazhabna. Nah, kenapa perempuan tidak berubah? Karena dia mabni, nun innas. Walaupun dia kemasukan la nahiyah, didahulukan nahiyah. Jadi ya akhwatu la tazhabna, wahai saudari-saudari jangan pergi, jangan kalian pergi. Kemudian kita masuk di tamarin yang kelima, akmalul jumal al atiyah biwad'i fi'li mudhari' munasibu masbukin bi la nahiyah fil amakinal khaliyah. Lengkapilah kalimat berikut dengan meletakkan kata kerja mudhari' ya, dengan yang cocok. Didahulukan la nahiyah fil amakinal khaliyah, di tempat-tempat yang kosong. Nah, yang pertama di sini ya Zainabu nafizah. Berarti dia taftah ya. Ya Zainabu la taftahil an-nafizah. Wahai Zainab, jangan engkau buka jendela. Kemudian yang kedua, ya ayuhan nas, ya wahai manusia, la ta'budu. Ini ada syaitan, berarti jangan menyembah ya. La ta'budi syaiton. Kenapa dia budi syaiton? Karena dia sukun bertemu dengan alif lam, maka sukunnya berbaris kasroh. La ta'budi syaiton. Jangan kalian menyembah syaitan. Kemudian di nomor yang ketiga, ya akhwati, wahai saudari-saudariku, la ghurfatil bimiknasatil qadimah. Nah, di sini menyapu ya. La taqlusna, ya akhwati la taqlusna. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia ada nun inas atau mabni, maka dia tetap ketika jamak muannasnya itu dia tidak berubah lagi walaupun didahului la nahiyah atau la larangan. Dia tetap la taqlusna ghurfati bil miksanatil qadimah. Jangan kalian menyapu kamar dengan sapu yang lama atau sapu yang lusuh. Kemudian nomor 4, ya waladu la fi fasli. Nah, misalnya ya waladu la tadhak fi fasli. Wahai anak, jangan tertawa di kelas. Nah, ini bentuk mufrad.
atau bentuk satu. Kemudian lanjut di nomor yang kelima, ya banati, wahai anakku, anak perempuan ya. La ma'abarit, air minum, air dingin ya. Ya banati la tashrobi. Nah, kenapa la tashrobi? Karena dia asal katanya la tashrobna. Maka dia dihilangkan nun nasnya itu. Menjadi la tashrobi ma'abarit. Karena dia bentuk mufrad tunggal. Wahai anak perempuanku, jangan engkau minum air dingin. Kemudian lanjut di nomor yang keenam, ya abnai la minal fasli fi asna'id darsi, dari kelas di pertengahan pelajaran. Nah, berarti keluar ya. Ya, jadi ya abnai la takhruj minal fasli fi asna'id darsi. Wahai anak-anakku, jangan kalian keluar dari kelas di pertengahan pelajaran. Kemudian nomor yang ketujuh, la minal hafilati, dari bus, fi hazihil mahattati, di stasiun ini, ya sayyidati. Ya sayyidati. Oh, kenapa ini sayyidati? Berarti dia turunnya, berarti tanzili. Kenapa tanzili? Karena dia perempuan, menunjukkan perempuan. La tanzili minal hafilati fi hazihi mahattati ya sayyidati. Jangan turun dari bus di dalam stasiun ini, wahai saudari, wahai nona. Kemudian nomor yang ke-8, ya banati la allahma bihazihi sikin, bihaza sikin, daging dengan pisau ini. Berarti dia potong ya. Ya banati la taqta'i allahma bihazas sikin. Wahai anakku, jangan engkau potong daging dengan pisau ini. Kemudian di nomor yang ke-9, ya ikhwanu tazhabu ila mat'ami qabla sa'ata wahidah. Wahai saudara-saudara, jangan kalian pergi ke kantin sebelum jam 1. Kemudian yang terakhir, la taktub. Nah, ini kenapa la taktub? Karena dia tunggal. La taktub ala saburati ya Aba Bakri. Jangan tulis di papan tulis, wahai Abu Bakar. Kemudian kita masuk di yang tambahan ke-6, ta'ammal mayali, perhatikan. Nah, jadi la itu terbagi menjadi dua, yaitu la nafiyah, dia mengabarkan, seperti mengabarkan, itu bertanya. Kalau la nahiyah itu larangan, dia larangan. Ini contohnya, lima la ta'kulu ya akhi, lima la ta'kulu ya akhi. Mengapa engkau tidak makan, wahai saudara? Nah, kita lihat di la nahiyah. Ini dia larangan total. Dia tidak ada mengabarkan informasi apapun. Dia langsung langsung mentok di larangan. La ta'kul haza ya akhi. Jangan engkau makan makanan ini, wahai saudara. Kemudian contoh yang kedua, ala tazhabu ilal mal'abi. Apakah kamu tidak pergi ke lapangan? Nah, jadi bedanya nafiyah ini dia menawarkan. Nah, dia bedanya itu dia menawarkan, dia menginformasikan. Kalau la nahiyah dia mentok di larangan. La tazhab ilal mal'abi. Jangan engkau pergi ke lapangan. Nah, jadi bedanya itu, kalau la nahiyah itu dia berbaris majzum atau sukun. Kalau la nafiyah itu dia tidak ada perubahan, tetap doma. Kemudian kita masuk di tamarin yang ke-7, ta'amil mayali. Perhatikan berikut. Ini ada fi'il mudhari ya. Wa yaktubu. Dia sedang menulis, anta taktubu. Engkau sedang menulis, ana aktubu. Saya sedang menulis. Nah, perhatikan di sini huwa yakulu. Dia sedang makan, anta takulu, engkau sedang makan, ana akulu. Nah, ini perhatikan di sini pertemuan antara dua hamzah ini bukan dibaca akulu, akan tetapi dia digantikan dengan mat badal namanya, yaitu dipanjangkan. Dia tidak lagi akulu. Berarti yang hamzah yang pertama dihapuskan, maka dia digantikan dengan mat badal. Jadi cara bacanya ana akulu, gitu, ana akulu. Kemudian yang ketiga, huwa ya'khuzu. Dia sedang mengambil, anta ta'khuzu, engkau sedang mengambil, ana
ahuzu. Begitu pula dengan ahuzu, bukan dibaca dengan ahuzu, akan tetapi dihilangkan hamzah pertamanya dan digantikan dengan mad badal ahuzu. Saya sedang mengambil. Nah, ini mad badal ini diperuntukkan untuk fi'il mudhari yang berawalan huruf A seperti akala, akhoza, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di tambahan ke-8, ta'amul jumal al-atiyah. Perhatikan kalimat berikut di bagian A, yaitu fataha. Ini merujuk kepada fi'il madi. Bagaimana menggunakan fi'il madi? Ini perhatikan contohnya, fataha Zakaria al-baba wakada. Nah, ini merujuk kepada wakada, hampir. Wakada yakhruju. Zakaria membuka pintu dan hampir saja dia keluar. Nah, ini merujuk kepada fi'il madi. Kenapa dia di sini wakada? Karena sebelumnya fataha fi'il madi. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, qala Utsmanul lil mudiri. Utsman berkata kepada bapak kepala sekolah, rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Rafa'a Yusufu. Yusuf mengangkat tangannya, wa kada, dan hampir saja memukulku, yadribuni. Ya, yadribuni. Nah, wakada ini kenapa wakada? Karena dia fi'il madi, yaitu diikuti dengan rafa'ah. Jadi rafa'ah. Kemudian yang nomor ketiga, inqalabat sayyaratu Hamidi. Nah, mobil Hamid terbalik, wakada yamutu, dan hampir saja dia mati, meninggal. Nah, ketika biasanya kalau didahulukan wakada, maka setelahnya itu fi'il mudhari, diikuti dengan fi'il mudhari. Kemudian nomor yang keempat, dorobat. Ya, dorobatil mudiratus su'at. Guru memukul su'at, faqadat tabaki. Dan dia hampir menangis, ya, tabaki. Kemudian yang terakhir, dorobati fli nazzarati. Anakku telah menjatuhkan kacamataku bil aso, dengan tongkat, wakada yaksiruha, dan hampir saja pecah ya, pecah kacamata itu. Maka ada hampir itu dimaksudkan dengan tifli, anak. Kemudian lanjut di bagian B, di sini menunjukkan fi'il mudhari lagi, ya kharuj ya, dan kita ana sekarang. As-sa'atul ana wahidah. Sekarang jam 1. Yakadul mudiru yakhruju. Kepala sekolah hampir keluar. Yakadu. Kenapa sini yakadu? Karena ini ada ana sekarang. Itu fi'il mudhari, makanya dia yakadul mudiru yakhruju. Kepala sekolah hampir keluar. Kemudian yang kedua, yakadul imamu yarka'u. Imam hampir ruku. Kemudian yang nomor ketiga, yakadul jarasul yarin. Bel hampir berbunyi. Kemudian nomor yang terakhir, lima darabta hazal waladi ya Ali. Mengapa engkau memukul anak ini wahai Ali? Wa yakadu yabki. Dia hampir menangis. Dia itu ditujukan untuk anak ya. Anak itu hampir menangis. Baik, kita masuk di tamarin yang ke-9, yaitu ta'amil mayali. Yang pertama, ana la ashrabul qahwah. Nah, saya tidak minum kopi. Nah, ini berarti dia mutlak, dia tidak pernah minum kopi, dan dia memang tidak suka kopi. Kemudian perbandingannya, ana ma ashrabul qahwatul ana. Ana ma ashrabul qahwatul ana. Nah, maksud dari ma ini menunjukkan apa? Fi'il mudhari, yaitu yang mana hal itu dilakukan terus menerus. Berarti ana ma ashrabul qahwatul ana. Saya tidak minum kopi sekarang. Berarti sebelumnya dia minum kopi. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, nahnu la nal'abi kuratul qadam. Kami tidak bermain sepak bola kaki. Ya, jadi perbandingan ketika ada ma, berarti dia nahnu ma nal'abi kuratul qadamil ana. Nah, berarti memang mereka itu sering bermain bola.
karena kalau sekarang mereka belum, namun sebelumnya itu mereka sudah melakukannya. Kalau yang pertama ini nahnu la nal'abu kuratul qadam, memang mereka tidak bermain bola. Gitu perbandingan antara la dengan ma. Kemudian yang nomor ketiga, wala yaqra'us suhufa. Dia tidak membaca Quran. Nah, jadi sebelumnya itu dia tidak suka memang membaca Quran. Tetapi wa ma yaqra'us sahifatal ana. Dia tidak membaca Quran hari ini. Memang dia tidak membaca hari ini, akan tetapi sebelumnya dia telah membaca. Gitu. Paham ya? Nah, di sini ada catatan ma tukhallisu mudhari' lil hal. Nah, bahwasanya ma ini menegaskan fi'il mudhari yang sedang terjadi sekarang. Ma itu dia diperuntukkan untuk fi'il mudhari yang sedang terjadi. Kita masuk di tambahan yang ke-10, ta'amil mayali. Nah, di sini membahas tentang fi'il ta'jwiyah. Ta'jwiyah itu fi'il takjub. Seperti hamidun tawilu. Hamid tinggi. Nah, ini ada ma atwala hamida. Ma ini bukan diartikan tidak, akan tetapi fi'li ta'jubiyah. Fi'li ta'jubiyah itu fi'il takjub. Ma atwala hamida, betapa tingginya Hamid. Takjub, dia melihat Hamid tinggi. Kemudian contoh yang kedua, ini bukan isim, ini isim, maaf ini bukan isim, tetapi fi'li ta'jubiyah. Yang kedua yaitu hazi sayyaratu jamilah. Mobil ini cantik. Dia hanya takjub sejenak, akan tetapi kalau dia begitu takjub, dia ketambahan ma didahului ma, ya. Ma ajmala hazi sayyarata, betapa indahnya mobil ini. Kemudian yang ketiga, wa tawilu, dia tinggi. Ma atwalahu, betapa tingginya dia. Kemudian yang terakhir, anta shagirun, kamu pendek, ya. Ma asgoraka, betapa kecilnya kamu. Baik, kita lanjut di tambahan yang ke-11. Uktubil jumal al-atiyah musta'amal fi'ali ta'jub. Tulislah kalimat berikut dengan menggunakan fi'ali ta'jub. Nah, yang pertama di sini, unzur ila haula'i tullabul judud. Lihatlah itu murid baru. Hum kathir, mereka banyak. Nah, hum kathir ini kita ubah ke fi'il ta'jub, yang mana menjadi ma aksaruhum. Mereka, betapa banyaknya mereka. Takjub, ya, betapa banyaknya mereka. Kemudian yang kedua di sini, unzur ila hazi sayyarah hiya ajmalah. Lihatlah ke mobil ini. Nah, bagaimana dia diubah menjadi fi'il ta'jub? Dia menjadi ma ajmalaha. Kenapa di sini ajmalaha? Karena sayyarah itu muannas, perempuan. Maka dia jadi ma ajmalaha, betapa indahnya mobil ini. Di bagian nomor ketiga, huwa fakiru, dia menjadi afqarahu, mana betapa ma afqarahu, betapa fakirnya dia. Kemudian terakhir, ara'aita zakal baita huwa shagir, apakah kamu melihat rumah itu, huwa shagiru, yang menjadi asgorohu, betapa kecilnya dia. Ma asgorohu, betapa kecilnya rumah itu. Baik, kita masuk di al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Yang pertama sini maq'adu, jamaknya maqa'idu, bangku. Ya abati, ya abi, wahai ayahku. Fi atna'i, di pertengahan. Kazaba yakzibu, berbohong. In qalaba, yang qalibu, terbalik. Baka yabki, menangis. Syukran, alhamdulillah telah selesai pembelajaran dalam pelajaran ke-15, yaitu di Durusul Lugha, di kitab Durusul Lugha jilid 2. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.